Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Faza. Saya mahasiswi dari program studi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja saya dari tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke. Jadi di sini tugasnya kita itu bakal buat dashboard aplikasi kita, yang mana di sini tuh nanti kita bisa lihat informasi bahan ajar sama tracking pengiriman bahan ajarnya. Di sini udah ada ketentuannya, kita buat dashboard, terus buat menunya, terus buat trackingnya, sama ini ya detail si informasi bahan ajarnya. Oke, di sini saya sudah buat. Kita mulai dari indeks HTML. Indeks HTML ini untuk halaman login. Jadi sebelum kita masuk ke sini, kita itu login terlebih dahulu. Nah, ini dia loginnya. Nah, di sini kita buat formnya. Di sini ada form. Terus kita punya link kalau misalkan lupa password. Terus nanti kita punya buttonnya untuk masuk. Nanti ketika kita pencet buttonnya itu kita masuk ke halaman dashboard. Terus di sini ada link kalau belum punya akun itu seperti apa. Untuk stylenya di sini kita input, di sini input CSS-nya. Terus saya juga di sini menggunakan icon dari Google untuk icon-iconnya. Kayak misalkan icon untuk emailnya, icon untuk passwordnya. Terus di sini script JS juga diimport. Kita lihat di style-nya dulu. Di sini ada style-nya. Sini misalkan kayak kontainer ini, kontainernya ini kita misalkan background color-nya white, terus padding itu jarak yang ada di dalam kontainer. Terus kita kasih tagline-nya center, nanti dia posisinya ada di tengah. Terus kayak ada title juga, padding-nya 10, margin-nya, nah kalau margin itu jarak yang ada di luar elemen. Di sini kita bikin nanti hasilnya itu seperti ini. Box-nya ada di tengah-tengah, kita punya shadow-nya juga di sini, terus box radiusnya ini nggak terlalu lancip, artinya tumpul. Terus di sini kita input emailnya, terus kita input passwordnya. Pertama kita cobain dulu, kalau misalkan kita nggak ngisi password, dia itu akan keluar alert atau ya peringatan kalau misalkan kita nggak ngisi password. Nah, seperti ini. Ini logikanya kita taruh di script.js. Di sini kita tambahin add event listener, yang mana kita panggil fungsi kalau DOM kontennya di load. Di sini kita punya 4 variabel, ada form, email, password, sama button. Masing-masing kita query selector, kita panggil si class-nya. Kalau yang class input sama input email sama password, kita khusus pakai type email sama password. Terus buttonnya karena dia bakal diklik, makanya kita panggil event listener, yang mana kalau diklik dia manggil fungsi. Nah di sini fungsinya ini pertama kita panggil prevent default dulu, biar dia tuh nggak di load pas kita masuk ke websitenya. Jadi kita tahan dulu. Di sini kita ambil nilai emailnya, terus kita trim, terus kita ambil juga nilai input passwordnya, sama kita trim, terus kita bikin kondisi di mana kalau misalkan email input sama password inputnya itu kosong, maka kita keluarkan peringatan kalau misalkan email sama password itu nggak boleh kosong, terus kita kembalikan nilainya. Terus di sini juga ada kondisi kalau misalkan dia login, artinya dia masukin email dan masukin input, kita kasih pemberitahuan juga loginnya berhasil, lalu kita arahkan untuk pindah halaman ke dashboard HTML. Nah selain dari itu passwordnya sama emailnya berarti salah gitu. Makanya sini kita coba satu. Nah, kita di sini bisa lihat passwordnya juga. Kita masuk. Nah, di sini ada alert loginnya berhasil. Kita masuk ke halaman dashboard. Nah, di dashboard itu kita punya beberapa elemen komponen. Pertama di sini ada navbar. Di navbar itu pertama di atas di sebelah kiri itu ada waktu sapaan. Nah, waktu sapaan ini tergantung ketika usernya itu login. Kalau misalkan kita loginnya pagi, nanti bakal ada sapaannya sesuai sama jamnya sama pagi. Nah, di sini di sebelah kanan, di div sebelah kanan itu kita punya 2 link sama 1 drop down. Ini di sini saya bikin slider juga untuk backgroundnya. Jadi ada beberapa foto, nanti dia geser overlay, sama di atasnya itu ada teksnya, ada sapanya sama slogannya. Sama di sini import juga script untuk ngatur halaman ini, yaitu dashboard.js.
Nah, di dashboard CSS ini ada CSS-nya. Di sini bagaimana ngatur navbarnya, waktu usernya, link di navbarnya seperti apa. Misalkan di sini kalau misalkan link yang ada di navbar itu kita hover atau kita gerakan si kursornya itu ke ke linknya itu, nanti bakal ada teks underline-nya gitu loh. Kalau misalkan di hover atau diarahkan si mouse-nya. Terus drop buttonnya kayak gimana? Seperti ini. Slide-nya, overlay-nya kita pakai posisinya absolut, jadi dia nimpa gitu. Di sini teksnya juga menimpa di atas si background-nya itu. Nah, terus kita buka script. Nah, di sini kita punya beberapa variabel. Kita ambil variabel date itu buat ngambil tanggal, sama kita ambil variabel hours untuk ngambil jamnya. Terus di sini kita juga ambil si ID slides dari dari HTML dashboardnya yang ID-nya slides. Terus kita ambil selektor yang class-nya slide. Semua yang class-nya slide kita ambil. Terus kita punya di sini variabel index yang nilai default-nya 0 sama variabel waktu sapaan. Di sini juga kita punya kondisi ya, kondisi untuk bikin waktu sapaan berdasarkan jamnya. Kalau misalkan contoh di sini jamnya kurang dari jam atau sama dengan jam 5 dan jamnya itu kurang dari jam 12, maka itu termasuk pagi dan seterusnya. Terus di sini kita query selector kita ganti si waktu itu, kita ambil class waktu, terus kita ganti sesuai sama waktu sapaan ini. Gitu. Terus di sini untuk ini fungsi untuk slide-nya. Kita lihat di sini slide-nya bakal gerak tuh tiap 4 detik. Kita refresh dulu di sini. Nah, kita tunggu 4 detik. Nah, dia geser. Nah, ini yang tadi, ini linknya yang ada di navbar, ini berupa link yang nanti dia akan mengarah ke halaman yang dituju. Nah, ini berupa drop down button. Jadi kita sama aja nih monitoring progress Dewa Bahan Ajar itu sama seperti informasi Bahan Ajar, cuman ini beda tipe aja. Saya pengen menunjukkan ada kayak tipe-tipe drop down button atau ada link di navbar seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke informasi Bahan Ajar ya. Nah, informasi Bahan Ajar ini seperti ini. Di sini ada judulnya, terus ada ada search inputnya di sini, terus kita di sini punya data-data bukunya, kita tampilin data-data bukunya. Nah, terus ini HTML-nya, di sini ada judul, di sini ada link untuk CSS-nya, di sini juga ada link untuk Google Icon-nya. Terus kita punya navbar, punya search element search, terus punya button search-nya. Terus di sini ada div container, kita bikin kontainer kosong, nanti kita masukin lewat JavaScript. Sini CSS-nya juga kita udah atur, body-nya gimana, navbarnya seperti apa, H1-nya seperti apa, kontainernya juga seperti apa, card-nya itu, ini kan tadi di HTML nggak ada kan elemen card. Ini karena nanti kita buat di JavaScript. Card-nya itu nanti si data-datanya kan berupa kartu-kartu kayak gini kan. Kartu gitu ini. Nah, ini card-nya, terus infonya, info itu si detail info soal si bahan ajarnya. Seperti inilah. Kita punya variabel container sama input search. Ini variabel untuk nampung yang tadi dua elemen besar di HTML-nya. Sini kita get elemen by ID, bahan ajar container, sama ID search input untuk si elemen inputnya. Di sini kita punya function yang nerima parameter data. Namanya function tampilkan data. Nah, di sini kita punya container.innerHTML ini untuk buat ngosongin data-data yang sebelumnya, jadi biar nggak numpuk gitu. Nah, terus di sini kita punya kondisi di mana kalau misalkan semua datanya itu pas diceknya kosong, kita tampilin teks data tidak ditemukan, terus kembalikan nilainya. Terus si data ini kita for each. For each ini perulangan khusus array. Nah, karena datanya dari mana nih? Datanya tuh dari sini. Kita punya data bahan ajar di sini. Nah, ini data bahan ajarnya. Nah, data-data ini kan berupa array kan. Nah, nanti kita
each kita cari gitu sih datanya. Nah, di sini kita punya variabel card yang mana variabel ini ngebuat elemen baru berupa div yang nama class name-nya itu card. Ya, class-nya itu card. Di sini juga sama, kita buat div baru, elemen baru. Nah, kita class name-nya info, terus kita tampilin kontennya itu ini, ada nama barang, koleksi, kode lokasi, kode barang, jenis barang, stok, tampilin semua informasinya di sini, di div ini. Nah, terus di sini kita punya variabel cover, yang mana kita buat elemen baru lagi berupa image, punya nama classnya cover, terus source-nya itu dari buku.cover, ini si sumber datanya ini, terus sumber ILT-nya itu dari buku.nama barang. Kita tempelin card info itu kita tempelin di card, terus cover itu kita tempelin di card-nya kita tempelin di kontainer. Nah, terus di sini kita panggil si tampilkan datanya ini, parameternya kita isi dengan argumen data bahan ajar. Si datanya itu yang tadi jadi parameter, kita panggil dengan data bahan ajar. Nah, terus di bawahnya kita ini punya fungsi. Nah, ini input set, class input set ini kita kasih event listener, yang mana kalau key up itu ketika mengetikkan sesuatu di keyboard, kita panggil fungsinya. Fungsinya itu apa? Sini, kita punya variabel keyword nih. Ini ketentuan di mana si value dari apa yang diketikkan sama si user, dia nggak peduli kecil atau besar si hurufnya, nanti kita trim. Kalau misalkan keywordnya kosong, tampilkan semua datanya. Maksudnya jangan tampilin apa yang dicari, tapi tampilin aja semua datanya. Jadi ya artinya dia nggak ngetikkan sesuatu kan. Terus kita kembalikan nilainya. Terus di sini kita punya variabel juga ketentuan di mana variabelnya hasil, data bahan ajarnya kita filter. Jadi semuanya kita filter satu-satu, mau nama barang, kode barang, semuanya mau kecil atau besar. Kita include juga keyword yang tadi udah kita tentuin. Nanti bakal dicek, difilter terus dicek semuanya. Nah, terus di sini juga ada variabel non hasil. Ya, itu selain dari hasil, selain dari apa yang dicari sama si usernya gitu loh. Nah, di sini kita gabungin datanya. Yang disusun dari paling atas ke bawah. Disusunnya itu yang paling atas itu hasil yang user cari. Nah, ini nih hasil yang user cari. Nah, ke bawahnya itu yang non hasilnya, yang udah user cari, tapi datanya tetap ditampilkan semua. Nah, terus di sini kita tampilkan datanya gabungan, artinya itu yang tadi yang paling atas itu hasil yang dicari, yang ke bawahnya, urutan ke bawahnya itu yang gak dicari. Coba kita lihat sini. Nah ini kan sudah tampil ya data-datanya. Nah, di sini misalkan kita mau cari yang paling bawah nih, biar kelihatan dia bakal naik ke atas atau enggak. Misalkan perkembangan. Nah, dia cari kan, dia ke atas nih. Dia ke atas, yang dicari sama user itu bakal muncul ke atas. Yang nggak dicari itu numpuk ke bawah. Tapi keywordnya itu bersusun. Karena saya tadi ngetiknya per, ada P, E, R, maka dia muncul dulu yang per ke. Lalu di sini yang P. Ke bawahnya ada lagi nggak P? Nggak ada. Maka susun data-data yang nggak dicari, yang nggak sesuai sama keyword gitu loh. Tracking pengiriman. Nah, di sini di tracking pengiriman ini kita punya data ya. Ada data pengguna sini, dan di sini ada data pengiriman. Nah, sini data tracking. Nah, di data tracking ini, nah ini trackingnya seperti ini. Ada kita input stylenya seperti terus kita punya navbar juga di atas. Cuman ada judul aja. Terus di sini kita buat kontainer, ada search box-nya. Di sini ada perintahnya, ada placeholder-nya namanya masukkan nomor. Terus di sini kita kasih tahu nih contohnya seperti apa, nomor si billing itu seperti apa, kita kasih contoh biar usernya tahu gitu loh. Terus kita punya button cari. Sini ada resultnya tapi masih kosong, ini div-nya. Nanti bakal kita edit lewat JavaScript. Terus di sini kita input datanya sama input si JavaScript trackingnya. Terus CSS-nya itu seperti ini ya. Nav-nya kita atur, kontainernya kita atur, search box-nya.
buttonnya mau seperti apa. Kalau di hover juga bisa, resultnya nanti aturan jaraknya seperti apa, tracking listnya bakal seperti apa. Ini CSS-nya, terus kita masuk ke tracking.js-nya. Di sini pertama dokumen get element by ID, button carinya itu kita kasih event listener. Yang mana dia kalau diklik, nah jalankan function ini gitu loh. Nah, dalam function ini kita punya variabel input sama hasil div-nya, div hasilnya. Nah, di input ini kita ambil ID nomor DO-nya, kita ambil value-nya, terus kita trim. Nah, di sini sama kita ambil ID hasil tracking. Jika jika dia bukan input DO ini, kalau bukan input DO berarti namanya nggak sesuai, nomornya tidak sesuai. Nomor DO itu berarti kosong. Dan kita kasih pemberitahuan kalau dia nggak boleh kosong. Nah, terus ini kita punya variabel data yang isinya data trackingnya itu kita masukin si input DO yang si user masukin. Kalau misalkan dia bukan data, nomor DO-nya nggak ditemuin, artinya dia ngetikin, usernya itu ngetikin input DO, input billingnya itu nggak sesuai gitu loh. Terus kita kembalikan nilainya. Terus di sini buat tampilan data trackingnya kita buat variabel HTML, di sini kontennya kita tampilin, di sini nanti ada data namanya, ada statusnya, ekspedisinya apa, tanggal kirimnya kapan, paketnya apa, terus total harganya berapa. Di sini kita kasih juga judul riwayat perjalanan, terus kita tampilin di sini data ada perjalanan. Kita for each karena datanya kan array ya. Yang mana itemnya itu bakal tampil seperti ini. Ada item waktu sama item keterangan gitu loh. Berupa list ya, berupa list ke bawah. Nah, coba kita lihat di sini, misalkan kita cari di sini 2023 00123 cari. Nah, ini nggak ditemuin. Coba tambahin. Nah, ini keluar nih. Ini data pengirimannya. Di sini sama namanya, ada statusnya, ada ekspedisinya, tanggal kirimnya, kode paket, total. Nah, ini riwayat perjalanannya, list ke bawah, tanggalnya, jamnya. Nah, ini list ke bawah. Nah, ini dia tracking pengiriman bahan ajarnya seperti ini. Nah, ini sama, kalau ini juga, cuman dia versi drop down buttonnya aja. Ini juga mengarah ke sini. Dan laporan yang rekap bahan ajar juga sama mengarah ke sini. Oke. Oke, mungkin juga sekian penjelasan dari saya untuk tugas 1 di mata kuliah pemrograman berbasis web. Saya mohon maaf untuk banyak salah kata dan penjelasan yang sulit dalam penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.